Selamat datang di video panduan untuk tema FOMO News dari Berita XX. Saat ini di layar sedang saya buka halaman dari demo tema FOMO. Bisa diakses melalui URL-nya. Di sini ada fomo.beritaxx.com. Oke, ini adalah demo yang sudah lengkap ya. Di sini ada trending, ada iklan, ada widget beranda, kemudian widget sidebar, dan lain-lain. Oke, untuk lebih detailnya bisa mengunjungi halaman fomo.beritaxx untuk melihat fitur-fitur dan halaman-halaman lainnya. Oke, langsung ke bagian tutorial. Bagi yang sudah melakukan pembelian, silakan bisa masuk ke beritaxx.com dashboard, kemudian klik akses produk, lalu lanjut pada klik download. Dan di halaman download ini terdapat dua buah file. Yang pertama adalah file tema yang nanti wajib untuk diupload. Lalu ada dummy content, ini untuk web yang masih fresh, ingin ada konten contoh, nanti bisa mengupload dummy content. Lalu di bagian bawah ini ada kode lisensi, kemudian ada kuota lisensi, dan di bawah ada web yang sudah terhubung dengan lisensi, dan ada link untuk memutuskan lisensi pada sebelah kanan. Oke, langsung saja kita mulai dengan mendownload file temanya. Kemudian kita download file dummy. Jika sudah, kita bisa masuk ke WordPress, masuk ke dashboard atau WP admin. Kemudian karena di sini masih menggunakan bahasa Inggris, saya ubah dulu setting generalnya pada bagian set language. Kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Kemudian save change, kita simpan perubahannya. Oke, sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa masuk ke tampilan tema. Klik pada tambahkan tema, kemudian unggah tema. Dan kita ambil file temanya tadi, namanya FOMO News Theme. Versinya ini saat ini 100, nanti bisa berubah. Tapi nama temanya di sini adalah FOMO News. Yang satu ini dummy ini nanti akan saya jelaskan untuk impor. Kita upload dulu temanya. Sudah selesai proses uploadnya, kita bisa aktifkan tema. Oke, jika kita preview sekarang, tampilannya masih akan seperti ini ya, masih samar-samar. Ini adalah tampilan dari tema FOMO News yang belum diaktifasi. Jadi untuk mengaktifasi, untuk memunculkan fitur-fiturnya perlu melakukan aktivasi lisensi. Oke, masuk ke aktifkan lisensi, ambil kode lisensi yang ada di dashboard, di copy, kemudian pastekan ke kolom isian, kemudian klik activate, dan tema FOMO News-nya sudah aktif di domain ini. Oke, kita bisa refresh untuk melihat lisensinya sudah aktif. Lalu jika kita merefresh pada halaman download, di sini kuotanya harusnya sudah berubah menjadi 3 dan URL barunya sudah masuk. Untuk memutuskan lisensi bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan klik deactivate lisensi yang ada di sisi kanan, atau dari halaman lisensi bisa klik tombol merah deactivate ini. Nanti bisa dipindahkan ke domain yang lain. Oke, kita bisa refresh untuk melihat perubahannya setelah melakukan aktivasi. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini sudah siap, dan selanjutnya kita bisa untuk melakukan impor konten. Masuk ke bagian peralatan impor. Di bagian WordPress ini
Jika belum terinstall, nanti akan muncul install sekarang. Jika sudah, akan muncul jalankan pengimpor. Kita ambil filenya. Oke, sebelumnya file demo dummy-nya ini kita ekstrak terlebih dahulu untuk mendapatkan file XML yang akan kita gunakan di bagian impor. Oke, filenya ekstensinya XML di sini. Kita kembali ke dashboard, ambil file XML tadi, kemudian kita klik pada tombol unggah berkas dan impor, dan di sini wajib untuk mencentang bagian unduh dan impor lampiran berkas. Jadi ketika ini tidak dicentang, nanti yang masuk hanya artikel berupa tulisan, gambar-gambar tidak ikut diambil. Tapi jika kita centang, otomatis semua gambar nanti akan ikut masuk ke dalam website. Oke, yang bagian atas ini bisa diabaikan, yang penting pada bagian unduh dan impor lampiran berkas. Bisa kita proses. Proses ini bisa memakan waktu, juga kadang bisa putus di tengah jalan jika server hostingnya waktu timeoutnya terlalu pendek atau mungkin koneksi internetnya kurang bagus. Jadi nanti misalkan terjadi kegagalan, bisa memperbaikinya terlebih dahulu dengan menaikkan waktu timeout di settingan PHP di cPanel. Oke, saya akan skip terlebih dahulu. Oke, di sini proses impor kontennya sudah selesai. Kita bisa melihat preview dari data yang sudah berhasil masuk. Oke, di sini sudah masuk data-data artikelnya. Oke, kemudian saya akan coba masuk ke dalam halaman sesuaikan. Kita akan lanjut kepada pengaturan temanya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah untuk mengatur logo di sini di bagian identitas situs. Kita akan upload sebuah logo. Logo ini lebih dianjurkan untuk formatnya PNG atau WebP, dan usahakan untuk tidak mempunyai sisa-sisa gambar di kanan kiri atas bawah. Kita harus potong mepet. Jika misalkan ada space, nanti akan membuat logonya terkesan lebih kecil. Oke, kita potong mepet seperti ini. Jika masih bisa dipotong, kita potong lagi sampai mepet seperti ini. Oke, potong gambar, kita lihat hasilnya, kemudian klik terbitkan. Lalu di bagian icon situs kita bisa gunakan gambar ini juga. Oke, ambil ikonnya di sini ya. Untuk icon situs ini bentuknya persegi, pastikan punya gambar persegi. Oke, sudah, dan kita bisa lihat di sini ikonnya sudah muncul. Dan bisa dilihat previewnya sekarang, logo dan icon. Oke, kemudian saya akan lanjut ke setting tema di sini. Yang pertama adalah pengaturan warna. Untuk defaultnya di sini ada sunshine namanya, masih ada pilihan lain. Misalkan saya akan memilih salah satu. Oke, langsung berubah di sini tampilan warnanya. Kemudian misalkan pilih yang lain seperti ini. Ini adalah warna-warna bawaan dari tema, dan nanti masih bisa diubah secara manual di setting masing-masing section. Oke, sudah, saya kembali dan masuk ke global setting. Oke, di bagian global setting ini ada pengaturan warnanya. Ini pengaturan manual. Berbeda dengan tadi hanya memilih grupnya. Di sini di setiap section ada setting manual untuk warna.
Kemudian ada settingan font global untuk keseluruhan, khususnya untuk artikel. Kemudian ukuran font atau teks untuk artikel, dan ada untuk heading, font heading. Kemudian di sini ada pilihan jenis gambar, ada yang kotak lancip dan ada yang border atau ada lengkungan. Kemudian untuk waktu tanggal pada post di sini menggunakan waktu relatif, kita bisa ganti menjadi waktu terbit berupa tanggal. Kalau kita kembalikan maka akan menjadi waktu relatif, misalkan 1 minggu yang lalu, atau di sini misal ada 1 bulan yang lalu sesuai dengan durasi atau jarak waktu. Seperti ini misal 1 hari yang lalu. Klik terbitkan. Kemudian kita bisa lanjut ke top header. Di bagian atas ini ada trending post, yaitu post yang memiliki view paling banyak dalam rentang. Di sini misalkan bulanan, jadi ditampilkan post dalam waktu 1 bulan terakhir yang mempunyai view paling banyak. Ada pilihan lain harian, mingguan, atau tahunan. Untuk web yang setiap hari menerbitkan banyak artikel, cocok menggunakan trending harian. Oke. Kemudian ini pengaturan warna. Kita lewatkan saja, kita lanjutkan ke menu header. Ini pengaturan warnanya, menu di sini. Saya belum menjelaskan menu, tapi di sini kebetulan sudah ada menunya. Untuk pengaturan menu sendiri ada di bagian menu di sini. Oke. Ini contoh menunya yang sudah dibuat. Untuk membuat tulisan hot atau baru seperti ini, kita bisa tambahkan kode HTML begini, span, ada buka dan tutup, dan ada tag di tengahnya. Oke, kita lanjut ke pengaturan selanjutnya, yaitu untuk post loop. Ini adalah daftar artikel di halaman beranda atau di halaman kategori. Misal kita klik pada bagian spot, di sini ada ini namanya loop dari kategori, dan ada beberapa yang lain, misal di halaman pencarian atau halaman tag. Di sini pengaturannya lebih ke pengaturan warna, dan ada font untuk title, dan ada ketebalan huruf untuk title ini. Kita bisa tes, misalkan untuk normal maka hurufnya akan mengecil. Oke, seperti itu. Saya akan klik terbitkan, dan kita keluar, lanjut ke sidebar kanan. Pengaturannya kurang lebih pengaturan warna, dan di sini ada pengaturan ketebalan huruf. Oke, kemudian ada single post. Kita masuk ke halaman artikel. Di sini ada setting untuk menyembunyikan thumbnail. Bisa pilih hide untuk menyembunyikan gambar thumbnail, dan bisa show untuk memunculkan kembali. Juga untuk waktu untuk post view, jumlah post view bisa ditampilkan, nanti akan muncul di sebelah kanan. Kemudian klik terbitkan. Oke, kita lanjut berikutnya untuk bagian navigasi. Di sini ada pengaturan warna, bisa dipilih warnanya. Kemudian untuk pengaturan thumbnail, nah ini untuk post, setiap post memiliki gambar thumbnail. Untuk post yang sudah diatur otomatis akan muncul gambarnya, tapi untuk post yang lupa atau sengaja tidak diberikan thumbnail, kita bisa memunculkan thumbnail defaultnya dengan menambahkan melalui bagian ini, post thumbnail. Misal kita pilih gambar mobil ya, ini sebagai default. Hello World ini yang tidak mempunyai thumbnail otomatis akan memunculkan thumbnail gambar mobil ini. Lalu untuk thumbnail share ini khusus untuk halaman-halaman seperti
halaman beranda kategori yang tidak mempunyai thumbnail, kita bisa atur thumbnail. Ketika nanti URL-nya di share akan otomatis muncul gambar di bagian thumbnail share ini. Oke, bisa klik terbitkan. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian media sosial. Di sini akan muncul di bagian atas dan di footer. Kita bisa tambahkan linknya di sini. Lanjut ke pengaturan iklan. Nah, iklan ini ada beberapa lokasi, ada di bawah header sebelum konten. Kemudian ada floating di kanan dan kiri, kita bisa lihat di kanan kiri. Lalu ada floating di footer ya, nanti akan mengambang di bagian ini. Kemudian ada di tengah-tengah artikel ada inline ads 1 dan 2. Dan ada iklan mobile parallax yang akan muncul pada versi mobile seperti ini. Ketika kita pertama buka akan muncul di atas. Oke, kemudian jika ada kode pixel bisa dimasukkan ke sini. Lalu ada footer area. Footer area ada di bagian paling bawah. Kita bisa menambahkan logo. Jika kita punya logo, bisa tambahkan logo. Oke, seperti ini. Kemudian untuk teksnya ini bisa kita ubah di bagian footer teks dan footer copyright untuk bagian bawah. Klik terbitkan. Oke, untuk settingnya sudah dijelaskan semua. Saya akan lanjutkan ke bagian widget. Oke, tema FOMO ini utamanya di bagian beranda ini ada widget namanya home sidebar, home widget ya, dan ada sidebar. Kita akan mulai menambahkan untuk bagian home widget di sini. Saat ini baru ada 2 widget untuk beranda. Bisa ketik di sini FOMO. Oke, di sini ada 5, tapi 3 ini untuk sidebar dan yang 2 untuk bagian widget home, dan nanti ke depan akan ditambah lagi dengan variasi widget yang lain untuk memperkaya tampilan. Kita bisa pilih antara FOMO static block atau FOMO stand slide. Oke, seperti ini. Kita bisa pilih kategorinya, misalkan sport. Oke, ini indeks langsung menuju ke halaman spot. Kemudian di sini kita bisa edit headingnya, lalu klik terbitkan. Kemudian jika saya ingin menggandakan atau menduplikasi, oke, sudah jadi seperti ini. Saya bisa pilih kategori yang lain, misalkan ekonomi. Dan saya ingin merubah tampilan dari gambarnya, tampilan dari layoutnya. Di sini pewarnaan khususnya link di sini hitam, saya misal ganti dengan warna hijau seperti ini. Lalu untuk teksnya, teks waktu terbit ini bisa saya ganti misalkan menjadi biru seperti ini. Lalu untuk aksen ini di bagian atas ada border, bisa kita ganti misal menjadi merah. Oke, seperti ini. Oke, saya kembalikan lagi ke warna awalnya, misal seperti ini. Lalu di sini ada setting untuk huruf tebal. Oke, kalau diklik huruf tebal, judulnya akan berubah menjadi bold di sini. Oke, kemudian kita bisa lihat previewnya. Sudah ada 2 widget, kita bisa copy atau duplikat kembali jika ingin memperbanyak. Oke,
Kemudian saya akan tambahkan satu buah widget home lagi. Di sini ada slide, saya tambahkan paling atas. Oke, defaultnya seperti ini, warnanya hitam. Ini bisa diatur pewarnaannya. Oke, saya pilih kategorinya teknologi, jumlah posnya 8. Saya ingin titelnya dibuat huruf tebal. Kemudian warnanya saya ubah misalkan menjadi warna yang terang. Oke, mungkin seperti ini. Kemudian warna tagnya saya ganti menjadi hitam dan warna background aksennya menjadi merah, lalu teksnya putih. Oke, sudah jadi seperti ini, bisa diklik terbitkan. Lalu saya akan copy atau gandakan. Oke, sudah. Kemudian saya akan geser satu step ke bawah. Oke, hasilnya akan saya ubah, misalkan menampilkan kategori nasional. Di sini saya ubah. Kemudian pewarnaannya mungkin mau saya ubah menjadi hijau. Background 2-nya juga. Lalu tagnya saya ubah menjadi putih. Aksennya saya ganti menjadi kuning dan teksnya menjadi hitam. Oke, kurang lebih seperti ini. Setelah simpan perubahan, kita bisa lihat previewnya. Oke, kategori tekno ini berupa slide. Kemudian ada blog. Kemudian ada slide lagi, kategori nasional, dan seterusnya. Ini tidak terbatas, nanti bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, lalu di bagian sidebar ini kita juga bisa tambahkan ya. Di bagian sidebar ada 3 widget bawaan. Di sini ada FOMO kategori. Saya tambahkan di sini. Oke, tampilannya ini simple ya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini ada trending. Jadi post yang populer. Di sini bisa pilih harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Oke, kita klik terbitkan dan lihat hasilnya. Trending ini bisa kita ubah pewarnaannya, misalkan warna aksennya saya ubah jadi merah. Oke, kemudian klik terbitkan. Kita bisa lihat previewnya di sini. Ya, seperti ini. Jadi kurang lebih untuk tema FOMO News sudah saya jelaskan semuanya. Untuk panduan dari mulai instalasi sampai dengan pengelolaan widget. Dan ke depan tema ini akan diupdate untuk memperkaya widgetnya agar nanti ada variasi untuk tampilan-tampilan di dalam widget home dan widget sidebar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk panduannya. Saya cukupkan sampai di sini dan terima kasih sudah mendukung kami dengan melakukan pembelian tema secara resmi di website beritaxx.com. Oke, terima kasih.